ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Al-ayat Quran surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17. Alhamdulillah, bersyukur hadirat Allah yang mana di pagi hari ini kita masih diperkenankan olehnya untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim, sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah, yakni mencari ilmu atau thalabul ilm. Semoga halaqah kita, pertemuan kita di sini menjadi amalan sholihan makbulah, amal soleh yang diterima Allah. Kemudian semoga langkah kita dari rumah masing-masing menjadi pemudah kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Muslim, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah." Barang siapa yang bersusah payah, yang menapaki, yang menjejaki suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini menjadi pemudah kita menuju surganya Allah. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, di pagi hari ini insya Allah materi yang akan disampaikan adalah mengenal lebih dalam siapa sih sebetulnya iblis dan syaitan. Kita sering mendengar atau bahkan kita tahu apa itu iblis, ya, hanya sekedar tahu. Jika ditanya kenapa ibu sah iblis teh, yang kenal? Hah? Ya. Jika ditanya siapa iblis, kadang-kadang masih banyak di antara kita yang belum mengenali siapa iblis itu. Ya. Iblis itu yang pertama, innahu lakum aduwwun mubin. Iblis itu adalah musuh yang paling nyata. Kita coba uraikan sedikit. Iblis adalah innahu lakum aduwwun mubin. Iblis itu adalah musuh yang nyata. Berbicara tentang musuh, karena iblis sebagai musuh kita, otomatis berarti iblis mah bakal menyerang kita kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi apapun. Betul? Yang jadi pertanyaannya, apakah kita sudah siap menerima serangan iblis tersebut? Bahkan kalau bagus, lebih bagus, kita bisa mengembalikan serangan-serangan tersebut. Ya, kira-kira sudah bisa belum? Nah, belum. Baik. Sekarang kita akan mencoba mengenali siapa sih iblis sebetulnya. Iblis itu makhluk dari bangsa apa? Ya, kita sedikit uraikan. Jadi sebetulnya jika berbicara tentang makhluk yang bernama iblis ini, kita mulai dari 3 makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ada Bashar atau manusia.
Ini sudah kita bahas di bulan yang lalu kalau tidak salah. Masih ada yang ingat? Ada yang lupa? Manusia, Bashar. Kemudian Allah menciptakan yang kedua makhluk bernama malaikat, yang ada 10 itu, termasuk di dalamnya malakul maut. Yang ketiga ada yang namanya jin. Ya. Kalau Bashar pada waktu itu Allah menciptakan siapa? Adam alaihi salam. Adam alaihi salam. Kalau disingkat AS takutnya Amerika Serikat ya. Adam alaihi salam. Nah, Adam, kita lihat di sini. Adam ini kan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Min salsalin min hama'in masnun. Surah Al-Hijr ayat 28 sudah dibahas. Adam itu diciptakan dari tanah yang pekat, hitam, kotor, menjijikkan. Itu sifat kita ya, sifat penciptaan kita. Kemudian malaikat diciptakan dari nur, dari cahaya yang terang benderang. Makanya malaikat itu mustahil memiliki sifat maksiat kepada Allah. Sifat cahaya kan terang ya. Yang terang itu mustahil dia akan menjadi gelap. Makanya mustahil malaikat berbuat maksiat kepada Allah. Yang ketiga jin. Kalau jin ini diciptakan dari api yang bergejolak, minar sarun, dari api yang bergejolak. Makanya jin itu ada yang jahat dan ada yang baik, seperti itu kan pengertiannya. Nah, lalu ada pertanyaan, terus si iblis ini dari mana? Kenapa ada makhluk yang bernama iblis? Sedangkan Allah menginformasikan, menciptakan 3 makhluk ini, bashar, malaikat, jin. Iblis di mana? Dari mana iblis? Kita lihat sedikit. Ayat pertama yang membicarakan tentang iblis adalah Quran surah kedua. Surat apa itu? Al-Baqarah ayat 34. Ada yang hafal punya ayatnya? Wa idqulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Lanjutannya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Wa kana minal kafirin. Nah, dari ayat ini barulah kita menemukan ada yang disebut iblis. Wa idqulna, dan ingatlah ketika kami berfirman, ketika kami memerintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala, lil malaikati, kepada para malaikat. Itu malaikat, usjudu, sujudlah kalian semua, li Adam, kepada Adam, fasajadu, lalu mereka atau para malaikat pun bersujud, illa iblis. Fasajadu illa iblis. Nah, mulai kita menemukan kalimat iblis. Lalu para malaikat semuanya sujud illa melainkan atau kecuali iblis, si iblis. Laknatullah alaihi. Jadi si iblis karena mana? Ada yang tahu?
yang diperintahkan sujud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Yang kedua jin. Yang pertama malaikat, yang kedua jin. Malaikat semuanya sujud kepada Adam. Yang perlu digarisbawahi di sini, sujudnya malaikat kepada Adam itu bukan sujud penyembahan. Ya, perlu diingat, sujudnya malaikat pada waktu itu kepada Nabiullah Adam alaihissalam bukanlah suatu penyembahan. Sujudnya malaikat kepada Nabiullah Adam hanyalah semata-mata mentaati perintah yang Allah berikan. Kata Allah, sujud engkau, maka sujud para malaikat. Sedangkan jin, dari golongan jin, sebagian ada yang sujud, sebagian ada yang tidak sujud. Dan yang tidak sujud inilah disebut dengan iblis. Kenapa kita tahu iblis dari golongan jin? Kita buka ayat yang lain, Quran surah Al-A'raf ayat ke-12. Quran surah Al-A'raf, Al-A'raf itu surat ke-7 ya, ayat ke-12. Di sana dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala ma mana'aka alla antas juda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kasih Allah dengan iblis pada waktu itu ketika si iblis sujud kepada Adam. Allah tuh nanya, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau tidak mematuhi perintahku? Mana'aka, apa yang menghalangi engkau? Apa yang menghalangimu? Allah tasjuda, sehingga engkau tidak mau bersujud. Idh amartuk, ketika aku memerintahkan. Jawaban iblis santai, sombong. Kata iblis, qala, iblis menjawab, ana khairum min, aku ini lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu. Kata iblis, aku diciptakan olehmu dari api yang menyala-nyala ya Allah, sedangkan Adam dari tanah yang kita injak, yang saya injak. Di mana-mana harusnya yang diinjak itu bukan yang dihormati, betul tidak? Ya, selewat ya, selewat di mana-mana yang ada di bawah kita bukan untuk kita hormati. Dan itulah yang dipakai konsep yang dipakai oleh iblis. Ketika iblis diperintahkan untuk sujud kepada Nabiullah Adam, iblis langsung menjawab dengan sombong, dengan belagu, dengan kesombongannya, ana khairum minhu, aku ini lebih baik ya Allah daripada Adam. Ada matanya ditincak, dilumetuk, kotor, jijik, bau, hidung, dihirupkan. Abdi mah tina sehat. Mun diadukeun jeung tangan pasti hebat api, kata si iblis. Itu kesombongan iblis tangan. Kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 34. Fasajadu illa iblis aba wastakbar. Iblis itu aba, menolak. Wastakbar dan takabur. Istikbar itu takabur. Jadi hati-hati ibu, pilih ayat anu nyebut astagfirullahaladzim dengan kalimat istikbar, ayat dari orang itu. Ini hanya sekilas penerusan saja ya, meneruskan saja. Bilih masih ada di antara kita
bukan istikbar tapi istighfar. Ya, istighfar, istighfar. Di kita kan suka banyak nih, ingat aku istighfar ya. Istighfar ini sombong, takabur, belagu, aku congkak, sombong, itu istighfar. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah bernama iblis, yang pertama adalah apa? Iblis laknatullah, menolak perintah Allah. Yang kedua, dia sombong. Kenapa sombong? Tadi dia merasa lebih hebat daripada Adam. Materi yang digunakan untuk menciptakannya itu dari api, sedangkan Adam dari tanah. Itu yang menyebabkan kesombongan yang sangat luar biasa. Dan jika ada di antara kita yang mulai sombong, berarti dia itu pengikut daripada iblis. Makanya dari saat itu Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya atau melarang makhluk-makhluknya menyombongkan diri, baik itu di hadapannya ataupun di hadapan sesama makhluk. Kita dilarang sombong kepada tetangga kita. Kita dilarang sombong kepada saudara kita. Apa yang akan kita sombongkan? Harta. Harta tidak ada abadi. Kita meninggal, harta ditinggalkan. Nanti anak sepintar apapun anak yang kita miliki, kita wafat nggak bakal dibawa, anak ditinggalkan, atau disombongkan anaknya, atau diambil tempat itu, walaupun kita soleh. Contoh, ketika kita mempunyai anak soleh, kemudian kita menyombongkan atau mengaku-ngaku, alhamdulillah, karena anak abimah, bisa usaha abadikan ke orang anu biasa, misalkan ke orang yang kurang mampu dalam ekonomi. Ketika kita berbicara seperti itu, kurang agung, itu sama dengan sombong. Hati-hati ya, hati-hati. Itu dosa yang tidak kita rasakan. Seperti kita tidak melakukan dosa, padahal itu adalah dosa. Kembali lagi ke topik. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Di akhir ayat di dalam surah Al-Baqarah, wa kana minal kafirin, wa kana minal kafirin. Iblis itu termasuk makhluk Allah yang kafir. Kafir itu bukan non-muslim. Oke? Kafir itu bukan non-muslim. Kenapa? Karena kafir di dalam surah Al-Baqarah, di dalam surat Al-Quran atau di dalam bahasa Arab, kalimat kafir itu memiliki arti yang sangat lembut. Apa? Ada yang masih ingat? Pernah dibahas juga dari kata kafarul kafir, kufra. Kufur. Apa artinya kufur? Pernah dibahas? Kok ini dibahas oleh teman? Ada yang lupa ya? Kafir itu dari kata kafar, yukafiru, artinya menutupi. Spidol, kertas. Spidol ditutupkan ke kertas. Berarti kertas ini mengkafiri spidol. Kafir itu menutupi, menghalangi secara bahasa. Jadi ketika Allah berfirman wa kana minal kafirin, iblis itu termasuk golongan-golongan yang menutupi diri dari perintah Allah. Dengan kata lain, iblis itu adalah makhluk yang maksiat kepada Allah. Di bawah ya, maksiat. Lawan dari maksiat adalah taat. Baik. Kita coba uraikan. Iblis itu makhluk yang maksiat kepada Allah ketika dia membangkang perintah
iblis sebelum menjadi iblis, jin tersebut, jin makhluk tersebut sebelum membangkang kepada Allah, berarti dia itu makhluk yang taat kepada Allah. Iblis sebelum menjadi iblis, dia itu makhluk yang taat kepada Allah. Bahkan ada yang menyebutkan iblis itu pernah, kalau nggak salah namanya Azazil, pernah mengetuai para malaikat. Malaikat diketuai ku anjeunna pada waktu taat, pada waktu soleh. Pada waktu soleh dia itu mengetuai para malaikat, memimpin, maksudnya ya, memimpin para malaikat. Tapi ketika maksiat, ketaatan yang telah dilakukan ini sia-sia di hadapan Allah, bahkan dia dilaknat seumur hidup, bukan sampai hidup juga, sampai hari kiamat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau dibayangin nggak bagaimana taatnya jin pada waktu itu sebelum menjadi iblis? Seorang jin pada waktu itu sebelum iblis menjadi iblis, ketaatannya luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan taatnya kita di dunia, tidak ada apa-apa. Gak percaya? Dia jika beribadah saja di sana satu hari, bandingan dengan kita di bumi, baru kita bisa mencapai derajat itu jika kita hidup 1000 tahun. Ya, bukannya perbandingan dunia dengan alam sana itu bedanya 1000 tahun. Betul tidak? Ya. Jika dia beribadah satu hari saja, taat kepada Allah satu hari saja, sama dengan kita harus taat kepada Allah selama 1000 tahun. Sanggup nggak kita taat kepada Allah 1000 tahun? Tidak akan sanggup. Bahkan umur kita pun tidak akan sampai ke 1000 tahun. Mustahil sampai 1000 tahun. Ya. Namun karena apa wastakbar, karena menolak perintah Allah, karena sombong kepada Allah, ketaatan yang telah dilakukan, yang telah diperbuat oleh iblis ketika dia soleh itu sia-sia, dan baginya adalah neraka jahanam. Kemudian hadirin yang beriman, ibu bapak yang saya hormati, di dalam surah Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat ke-18 ayat ke-50, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Subhanallah, ada hafiz ternyata. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Muhammad, maka semuanya bersujud illa iblis, kecuali iblis. Dia itu termasuk makhluk yang fasik. Fafasaqa an amri rabbih. Fafasaqa. Iblis itu fasik, menyimpang dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Fasik itu menyimpangnya. Kalau ada jalan yang besar, lurus, itu disebut dengan mustaqim, ya. Lurus besar, lempeng datar. Orang yang fasik itu bukan mengikuti jalur itu, jalur yang besar, yang rapi, tapi mencari jalan yang lebih sempit, dipoporosek, gitu, menyimpang. Nah, kata Allah, iblis itu fafasaqa, dia itu menyimpang dari ketentuan Allah, menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penyimpangannya ini, kata Allah, enggak tanggung-tanggung. Penyimpangannya enggak tanggung-tanggung, langsung melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gokil kan si iblis? Enggak tanggung-tanggung. Penyimpangan yang dilakukan oleh iblis adalah nantang Allah langsung, menantang zat yang telah menciptakannya. Apa tantangannya? Bisa dibuka surat Al-A'raf, surat 7 ya kalau nggak salah.
Di dalam surah Al-A'raf ayat 16 sampai 17 yang saya bacakan tadi dalam mukadimah, qala, tantangan dari iblis pada waktu itu. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah menyesatkanku, niscaya aku akan menjerumuskan umat manusia dari jalanmu yang lurus. Tantangan iblis kepada Allah. Sampai Allah, aku ini Engkau sesatkan, aku ini Engkau murkai, aku ini akan Engkau siksa di dalam neraka. Tapi bila aku satu tangguhan, aku akan menggoda umat manusia sampai hari yang telah ditentukan dari jalanmu yang lurus. Astagfirullahaladzim, kan iblis langsung seperti itu. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim, kata iblis, aku akan mendatangi mereka min bayni aydihim, dari apa ini? Dari depan mereka. Min bayni aydihim, aku akan menggoda umat manusia itu dari depan, dari arah muka. Apa yang digoda oleh iblis dari arah muka? Iblis akan senantiasa menghalangi kita dari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bapaknya ahli tafsir. Kata Ibnu Abbas pada waktu itu, yang dimaksud dengan saya akan mendatangi mereka dari arah muka, yaitu saya akan meragukan mereka terhadap urusan akhirat mereka, akan dihalang-halangi masalah keakhiratan. Ketika waktu akhirat telah datang, waktu sholat telah datang, iblis dengan sigap akan menghalangi manusia untuk sholat kepada Allah, akan menghalangi ibadah kepada Allah. Itu yang disebut mimbayni aydihim, kata Ibnu Abbas. Kemudian wa min khalfihim, dan kami akan menggoda umat manusia dari arah depan, berarti khalfihim, belakang. Apa yang dimaksud dengan khalfihim? Kata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan saya akan mendatangi mereka dari arah belakang adalah saya akan membuat dunia itu lebih indah daripada akhirat. Terasa tidak? Terasa tidak oleh kita? Ketika Allah memerintahkan ibadah, kurang baik-baik. Tapi ketika ada orang yang memerintahkan atau mengajak kita kepada suatu perbuatan yang kurang baik, langsung kita siap. Kalau seperti itu berarti dunia telah diperindah oleh iblis Allah. Mimbayni aydihim wa min khalfihim. Kemudian selanjutnya wa'an aymanihim, dan kami akan menggoda umat manusia dari apa imanihim, arah kanan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya iblis akan menggoda manusia itu agar manusia tidak paham terhadap agama yang lurus, terhadap dinul haq. Bahkan ketika ada orang yang berkata kebenaran menurut Al-Quran dan As-Sunnah, iblis dengan godaannya akan menyebutkan bahwa yang disampaikan itu adalah radikalisme, yang disampaikan itu adalah tidak NKRI dan lain sebagainya. Tidak akan dipahamkan. Ketika ada orang yang mulai fasih misalkan dalam berbahasa Arab atau mulai bisa menghafal Al-Quran misalkan, akan langsung dicap sebagai calon-calon teroris seperti itu. Itulah yang diperbuat
dari arah kiri mereka. Maksudnya karena manusia sudah tidak tergiur atau sudah tidak paham terhadap agama, kami akan mendorong mereka dengan kemaksiatan yang begitu indah. Kemaksiatan itu indah. Maksiat yang paling sederhana ketika kita membicarakan tetangga kita, paling sederhana, sering kita lakukan. Ya. Ini kemaksiatan ini ngobrolkeun tata nama, sigana teh ngobrolkeun tata nama teh, sakali teh ngobrolkeun tata nama, asa jadi awak urang teh, akel indah kita. Ya betul kan? Ketika kita pas kurang sekali kita ngobrolkeun tata nama, asa akel, asa kurang ngomong. Inilah yang dimaksud oleh iblis. Iblis akan menghiasi kemaksiatan seindah itu, menghiasi kemaksiatan seindah itu. Nah, lalu wa'an aimanihim wa ansyamalihim wala tajidu aktsaruhum syakirin. Ending dari godaan-godaan iblis kepada kita, endingnya apa? Agar manusia tidak banyak yang menyembah Allah. Wala tajidu aktsaruhum syakirin. Allah sok perhatikan cek iblis kalimat wala tajidu aktsaruhum syakirin. Perhatikan oleh Allah, nanti ketika hari akhir kelak tidak akan banyak orang yang bersyukur kepada-Nya. Maksud syukur di sana adalah yang taat terhadap perintah. Itu tantangan iblis. Udah sombong nantang kau, dan dia berani bikin statement bahwa pengikut dia akan lebih banyak daripada yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebihnya iblis ya. Nah, itulah sifat iblis. Lalu itu kan tentang iblis nih, udah. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa setan? Ayo. Cucunya iblis. Ada yang mau menjawab atau menambahkan? Baik. Setan. Baik, kita dari definisinya dulu ya. Setan itu atau syaitan dalam bahasa Arab syaitan itu berasal dari kalimat apa? Syatona. Syatona yusyatin. Apa syatona? Setan. Jangan hapus. Syatona itu artinya apa ya? Menjauhkan. Syatona itu menjauhkan. Kalau iblis tadi definisinya belum ya. Kalau iblis itu asal katanya dari kalimat balasa. Coba dicek di dalam kamus bahasa Arab, tapi kamusnya yang kamus bahasa Arab asli ya, bukan kamus bahasa Arab yang ada di pasaran yang tipis-tipis itu. Biasanya kalau yang bahasa Arab di jalanan itu biasanya cuma produk saja, ada nama buah seperti itu ya, nggak komplit. Yang komplit jika di dalam kamus bahasa Arab yang komplit, contohnya ada Al-Munawir, ada Lisanul Arabi dan lain sebagainya. Kalimat balasa ini bermakna sesuatu keburukan yang menutupi kebaikan, atau dibaliknya kebaikan yang ditutupi oleh kebaikan.
Dan syaitan itu jadi gini, iblis adalah sifat jin yang membangkang yang hanya untuk dirinya sendiri. Paham tidak? Paham tidak? Iblis itu adalah sifat yang hanya melekat pada dirinya sendiri. Kan tadi jin pembangkang kan, kemudian si jin tersebut diberi mandat, bukan mandat. Diberi apa namanya teh? Diberi pakat oleh Allah, sebutan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai iblis. Nah, sifat iblis ini hanya melekat pada dirinya sendiri. Namun ketika sifat iblis yang dia miliki disebarkan, bahkan mengajak yang lain, mengajak umat manusia, maka sifat tersebut dari asalnya iblis berubah nama menjadi syaitan. Jadi syaitan itu bukan anak cucu iblis. Iblis kene gitu maksudnya. Abdi misalkan jahat, kan abdi sorangan jahatnya misalkan ya. Tapi ketika abdi ngajak teman, orang maling, nah itu yang disebut syaitan. Makanya di dalam surat An-Nas ayat terakhir, syaitan itu minal jinnati was. Syaitan itu bisa dari golongan jin, ya si iblis dia akan diikuti golongan jin kan, ataupun dari golongan manusia. Sesuatu hal yang bisa menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan syaitan. Itu disebut dengan syaitan. Bahkan HP bisa menjadi syaitan ketika HP ini menjauhkan diri kita dari perintah Allah. Ya. Di dalamnya misalkan banyak aplikasi-aplikasi yang tidak berguna. Di dalamnya misalkan banyak gambar-gambar yang tidak baik, video-video yang tidak bermanfaat. Quran dihapuskan, aplikasi Quran contohnya ada bulat karabimoni. Ada aplikasi atau video-video yang tidak baik didekat-dekat, berarti HP itu bisa jadi setan, bikin Quran ngajauhkeun nanti Allah Subhanahu wa taala. Asalnya alat sebagai alat komunikasi menjadi alat sebagai jimat itu sudah menjadi alih fungsi menjadi syaitan. Yang lain, contoh yang lain, Anda contohnya apa? Misalkan kita punya barang unik di rumah, barang-barang kuno, kurang dipusti-pusti, misalkan ya diwasu kuno, hubungan, di parkuman, di rela punten hukumnya dan sebagainya, dengan apa? Dengan anggapan bahwa barang tersebut bisa memberikan bermanfaat, berarti dengan kata lain si kris tersebut sudah menjadi syaitan bagi kita, ya, menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut. Kalimat syaitan pertama kali diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan di dalam surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ayat surah ayat ke-36. Kalau iblis tadi di ayat 34, kalau syaitan itu di ayat 36. Kalimatnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fazalahuma syaitanu anha akhrajahuma mimma kana fi. Fazalahuma syaitan. Lalu syaitan kata Allah menggelincirkan keduanya. Siapa yang digelincirkan? Adam dan Hawa digoda. Fazalahuma syaitan anha di dalam surga tersebut fa akhrajahuma mimma kana fi. Lalu karena godaan syaitan tersebut menyebabkan Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga-Nya Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Tuh, berarti betul kan? Syaitan itu sifat yang melekat
dari diri si iblis disebarkan kepada yang lain, ngajak batu pinter digawe kagolingan. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah ayat 168, surat Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wa la tattabi'u, dan janganlah kalian mengikuti khutuwatis syaitan, janganlah kalian mengikuti langkah atau tipu daya syaitan. Langkah yang dilakukan iblis ketika menggoda umat manusia itu disebut dengan khutwah. Khutwah itu langkah step by step, sedikit-sedikit bertahap, terus baru betul. Dan khutwah ini biasanya langkah yang diberikan tergantung orang yang digoda. Paham tidak? Misalkan yang digodanya kurang paham agama, ya cecerenan agama. Digoda nanti kusetan cecerenan, yang maksudnya ku anak lagi junalah kurang kegiatan. Ketika seorang kiai misalkan ulama besar anu magodana, tidak akan mungkin setan level bawah kan, ilustrasinya kan pasti yang akan menggodanya adalah rajanya. Itu yang disebut dengan khutwah, step by step dan sesuai dengan keadaan yang digoda. Siapa yang digodanya seperti itu? Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya setan atau iblis itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kita persingkat. Kemudian di dalam surah An-Nisa surat keempat ayat 118 hingga 119, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la'anahullahu, Allah melaknat, wa qala, dan setan pun mengatakan, la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Ya Allah, saya benar-benar akan mengambil dari hamba-hamba Engkau sebahagian yang telah ditentukan olehmu. Kemudian kelanjutannya, wala'udilannahum wala amrunahum, dan kami akan menyesatkan mereka, dan kami akan memerintahkan mereka, dan kami akan menanamkan kepada mereka apa? Umaniyanah, itu angan-angan, halusinasi. Yang pertama, step setan ketika menggoda umat manusia di dalam penyesatan, yang pertama adalah dia akan memberikan angan-angan. Andaikan aku menjadi seorang yang kaya, aku akan berinfak, aku akan bersedekah, aku akan berzakat. Angan-angan bukan? Angan-angan kan? Itu yang mulai dimunculkan oleh setan. Ekor Allah. Sampai alhamdulillah. Mun saya mandi duit di jalan 5 juta, arek dipikeun kamane saya mari kalau deui. Nah, contoh seperti itu. Angan-angan bukan? Itu angan-angan. Itu yang akan pertama digoda oleh setan, yang akan mulai dimunculkan di dalam hati manusia. Dan angan-angan itu biasanya karena angan-angannya bisa terlalu tinggi, terlalu besar, ya, itu bisa menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika angan-angan tersebut diijabah ke Allah, kira-kira kita tidak sanggup.
tersebut, menerima ijabah anak-anak tersebut. Misalkan orang berangan-angan ingin menjadi orang kaya, belum tentu Bu dinangan-angan Allah abdi teh hayang belum harteh mana abdi bisa infak. Ketika kaya belum tentu dia berinfak. Kenapa? Karena setan pun akan terus menggoda, akan terus menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sangat ironis adalah setan itu akan mengeluarkan jurus jitunya, merubah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, merubah makhluk Allah. Dalam surah An-Nisa ini kan disebutkan wala murannahum mul an'am. Jadi dia itu akan memerintahkan kita merubah binatang. Bingung ya? Merubah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada manusia yang ingin merubah ciptaan atau ciptaan Allah dari awal, itu adalah sesuatu hal yang melanggar takdir Allah. Ya. Ini kan dicontohkan kepada binatang, bisa kepada diri sendiri Bu. Misalkan orang kira mancung di mancungan, itu merubah takdir Allah bukan? Merubah. Dan itulah tipu daya syaitan. Hati-hati. Orang misalkan awalnya punya ada kekurangan misalkan dalam fisik, kita ubah, itu juga sangat melanggar takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya gini, setiap yang Allah ciptakan, yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita. Hidung kita mancung ke dalam, emang itu yang terbaik bagi kita. Ya, belum tentu kita sanggup ke hidung yang mancung ke depan. Buat orang tengah, enggak, mending udah dulu guys. Asalkan kita masih bisa bernapas. Dan yang paling penting itu bukan hidungnya, tapi fungsi daripada hidung tersebut itu untuk bernapas. Buat apa kita punya hidung yang mancung tapi kita tidak bisa bernapas? Balas kan? Nah, seperti itu. Bahkan di dalam ayat An-Nisa tersebut, di akhir ayat, wa may yattakhidhi syaitan waliyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan barang siapa yang menjadikan syaitan itu sebagai walinya, sebagai pemimpinnya, kata Allah, sungguh orang tersebut berada di dalam kerugian yang sesungguhnya. Dan terakhir, surat Ibrahim, surat ke-14, ayat terakhir, surat Ibrahim ayat ke-22, di sini merupakan khutbah syaitan. Syaitan itu khutbah Bu. Di dalam surah Ibrahim, khutbah syaitan ketika berada di yaumil hisab. Ketika perhitungan telah selesai, perhitungan amal soleh umat manusia sudah selesai, di situ syaitan berkhutbah lantang, jelas dan menggugah. Apa isi khutbahnya? Di dalam surah Ibrahim dikatakan, wa qala syaitan, dan syaitan pun berkata, lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadz zalimina lahum adzabun alim. Itulah khutbahnya Iblis. Atas itu atas itu. Wa qala syaitan berkhutbah, syaitan berkata, lamma qudiyal amru, tatkala perkara telah selesai hisabnya, sesungguhnya Allah telah menjanjikan wa'dal haqq, janji yang baik, wa wa'adtukum fa akhlaftukum, janji tersebut diberikan kepada kalian, kata syaitan, kepada kalian, tapi fa akhlaftukum,
kalian malah membelakangi janji tersebut. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Pada waktu ini aku bukanlah sultan kalian, aku bukanlah pemimpin kalian. Belum kan setan pas di dunia mengajak nggak jadi pengikutnya. Pas nanti ketika hisab beres, amalan kita banyak yang merah, langsung setan, saya bukan pemimpin Anda, kata setan. Tenang santai. Ila Anda autukum fa'astajabtum li. Aku ini bukan kuasa kalian, aku ini bukan pemimpin kalian, kata setan. Melainkan aku ini hanya da'autukum, aku ini hanya menyeru kalian, hanya ngajak doang. Enggak lain. Dulu waktu di dunia itu aku hanya mengajak kalian doang, enggak ada maksud lain. Fa'astajabtum li, dan ternyata kalian itu mengikuti seruanku, kata iblis. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Nah sekarang mah kieu lah, cek iblis teh. Kalian jangan menyalahkanku, salahkanlah diri kalian masing-masing. Ya, lagu iblis teh. Mau disalahkan iblis mah sifatna teh hayang bener we. Ketika dikoreksi, Korea dulu nggak mau, dia tuh nggak mau dikoreksi. Baru diangkusakan. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Ingat, pada hari ini aku bukan penolong kalian dan kalian bukan penolongku, kata setan. Orangnya jadi hisab ke Allah, orangnya bakal asup neraka. Yang masing-masing ya malu-malukan. Banyak nama lawannya kebarengan gitu kan. Kamu tidak akan bisa menolong aku dan aku tidak akan bisa menolong, kata iblis. Ini kafartu bima asyraktumuni min qablu, dan pada hari ini aku berlepas diri dari apa yang telah aku bikin suatu komunitas. Maksudnya karena aku telah mengajak kalian, aku berlepas diri pada waktu ini begitu. Pada waktu ini aku berlepas diri dari perbuatanmu yang telah menyekutukan Allah. Min qablu, dahulu ketika di dunia. Inna dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya kedoliman itu bagi kalian, bagi mereka, adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Kata iblis, statement terakhir, sesungguhnya kedoliman yang telah kita perbuat, baik engkau ataupun aku, kata iblis, semuanya itu akan dibalas oleh Allah dengan adzabun alim, siksa yang sangat pedih. Oleh karena itu, kata iblis, sampai ada nama orang terima apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kata iblis seperti itu. Nah demikian hadirin rahimahullah, sedikit materi tentang setan, iblis dan setan. Kesimpulan, iblis itu adalah sifat jin yang hanya melekat pada dirinya sendiri, sedangkan setan ketika sifat keburukan di dalam iblis tersebut disampaikan atau diserukan kepada umat manusia untuk menjadi pengikut yang pertama itu. Yang kedua, setan akan menggoda umat manusia dari 4 arah yang tadi, min baini aidihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, kanan, wa an syamalihim, dari kiri. Setan akan menggoda umat manusia di depan, belakang, kanan, dan kiri, dengan maksud akan menjerumuskan manusia agar tidak ingin beribadah kepada Allah, ya. Kemudian agar lebih semangat terhadap dunia, yang kanan itu apa nih? Kanan bukan. Kanan itu si iblis akan menggoda umat manusia dari perintah Allah, dan dari kiri akan menghiasi kemaksiatan sehingga
mungkin. Itulah 4 tempat yang akan dijadikan setan dalam menggoda umat manusia. Dan yang terakhir ditutup tadi dengan ayat khutbahnya iblis ketika ada di yaumil hisab nanti. Ternyata selama ini dia menggoda kita semua, menggoda umat manusia, bahkan banyak di antara kita yang mengikuti jejak-jejaknya. Nanti dia berhisab, dia akan berlepas diri dari apa yang telah dia lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua agar kita dapat dijauhkan dari godaan-godaan syaitan laknatullah, dan agar kita semua diberikan kekuatan agar selalu berada di dalam jalan Allah yang lurus, dengan doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kuatkanlah aku ini di dalam agamamu yang lurus ini. Kemudian kita tutup majlis kita dengan